Hai semua, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa dan apa alasan bajak laut Kurohige datang ke Pulau Egghead. Seperti apa pergerakan Yonko Kurohige dalam era kekacauan yang mengguncang dunia. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. Pada One Piece chapter 1079, terdapat kapal bendera bajak laut Kurohige yang datang ke Pulau Egghead. Banyak yang berasumsi tentang siapa yang sebenarnya datang ke sana. Apakah itu Marshal Ditich atau hanya beberapa komandan bajak lautnya yang diutus untuk mengambil sesuatu di Pulau Egghead? Apa yang mereka cari dari salah satu pulau milik pemerintah dunia? Tidak sedikit juga yang berteori jika itu adalah mantan Admiral Angkatan Laut, yakni Kuzan Aokiji yang kini bergabung dengan Kurohige Pirate. Tidak diketahui banyak tentang petunjuk di chapter ini, tapi mari kita ulas tentang pergerakan Kurohige dari beberapa chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya, sang Yonko Kurohige diperlihatkan bentrok dengan Trafalgar di Waterloo, di suatu pulau yang tidak diketahui namanya. Torao memilih jalan melalui rute yang cepat untuk menuju ke pulau selanjutnya melalui Logos. Akan tetapi, kapal selamnya malah dihadang oleh Marshal Ditich beserta beberapa komandannya. Dengan menggunakan Gura-Gura Nomi, Ditich memaksa Torao keluar untuk berlabuh ke permukaan. Jika tidak, maka kapal selamnya akan hancur dilumat oleh tekanan gelombang air dari efek Gura-Gura Nomi. Dan disinilah mereka akhirnya bentrok untuk pertama kalinya. Torao menyadari bahwa jalan manapun yang dia pilih saat ini akan membawanya ke masalah yang sangat besar. Terbukti kali ini Eustace Kid telah bertemu dengan Yonko Agagami Pirate dan juga Luffy yang malah terjebak di salah satu pulau milik pemerintah dunia. Kita tahu jika Shanks telah mengakhiri bentrokan dengan Kid hanya dalam waktu yang sangat singkat. Shanks telah menumbangkan Kid dengan satu teknik tebasan Kamosari yang dilapisi oleh House Shokuhaki tingkat tinggi. Itu terjadi karena Kid telah mengancam nyawa kru dari armada besar Akagami Pirate dan kedamaian Elbaf. Lalu bukan hanya itu, kapal Victoria Punk juga menjadi korban keganasan dari serangan gabungan dua kesatria Elbaf, Dory dan Brogy, yang langsung membelah dan menghancurkan kapal Victoria Punk. Kejadian ini membuat Kid beserta krunya tenggelam di lautan dan dikatakan bahwa bajak laut Jabrik telah resmi dimusnahkan. Kekalahan Kid memang terasa terlalu cepat karena keganasan dari Shanks. Akan tetapi, belum tentu hal itu juga berlaku dalam bentrokan antara Teach dengan Torao. Berbeda dengan Kid, Torao terlihat sedikit memberikan perlawanan terhadap Kurohige, meski dalam keadaan yang cukup riskan karena hanya ada beberapa kru yang terlihat menonjol, ditambah dengan kekuatan mereka yang jauh berbeda dengan anggota Yonko Kurohige yang semuanya memiliki kekuatan buah iblis yang cukup merepotkan. Gaya bertarung Torao berbeda dengan Kid yang langsung main hajar dengan barbar tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan tanpa memikirkan siapa yang dia lawan. Torao lebih bermain santai dan memikirkan banyak strategi sebelum melakukan penyerangan. Ini lebih efisien dalam pertarungan melawan orang yang lebih kuat darinya karena tidak harus membuang-buang tenaga yang tidak perlu. Hal ini telah dibuktikan saat bentrokan monster generasi baru melawan dua Yonko di Onigashima. Di sana hanya ada dua orang yang memakai logika dan strategi dalam bertarung, yakni Torao sendiri yang merupakan ahli strategi terbaik mereka, dan yang satunya lagi adalah Zoro. Ya, si kepala lumut ini adalah orang baka yang memiliki hobi tersesat dalam segala hal, tapi menurut kami Zoro selalu menggunakan logika dan penghitungan secara matang saat berada dalam pertarungan. Dia selalu mengukur kemampuan serangan dan seberapa dampak yang akan terjadi setelahnya. Mungkin itu saja sih. Kalau ada kelebihan lain silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kemampuan ahli strategi Torao adalah satu-satunya alasan kenapa dia bisa memberikan perlawanan terhadap Yonko Kurohige. Kita bisa melihat dengan cara dia mencoba menenggelamkan kapal Kurohige yang berisikan orang-orang dengan pengguna buah iblis, bahkan hampir semuanya. Namun tetap saja, Torao dirugikan dalam pertarungan ini. Teach adalah pemakan buah iblis yang memiliki dua kemampuan utama. Selain dia bisa menetralkan kemampuan buah iblis dengan Yami Yami Nomi, dia juga memiliki kekuatan getaran yang berdampak sangat besar dalam sebuah pertarungan. Baik pertarungan jarak jauh maupun jarak dekat akan sangat merepotkan bagi musuhnya. Ditambah dengan struktur tubuhnya yang membuatnya bertahan dalam pertarungan jangka panjang. Teach bahkan dikabarkan tidak pernah tidur semasa hidupnya karena dia memiliki kepribadian ganda. Tapi yang kita bahas di sini bukan tentang dia sudah berhasil mengalahkan Torao atau belum. Ada satu hal yang tidak masuk akal kalau Teach benar-benar datang ke Egghead dalam waktu sesingkat itu. Jika kita melihat kembali pemilihan rute pelayaran yang dilakukan ketika monster generasi baru saat mereka meninggalkan Wano, di sana ada 3 rute berbeda yang mereka ambil. Yang pertama adalah Torao yang memilih rute tercepat ke arah timur laut, dan itulah yang mempertemukannya dengan Kurohige Teach.
Kemudian yang kedua adalah Eustace Kid yang menang taruhan dengan Luffy dan mendapatkan rute pelayaran ke arah timur atau rute tengah dari arah garis Calm Belt. Hal ini membuat Kid mengarah ke Pulau Elbaf dan bertemu langsung dengan Shanks. Lalu yang terakhir adalah Luffy yang kalah taruhan dengan Kid dan mendapatkan rute pelayaran terjauh ke arah tenggara, dan itu membawanya ke Pulau Egghead saat ini. Dari sini bisa ditarik kesimpulan, jika benar Teach yang datang sendiri ke pulau itu, maka Teach akan melewati rute tengah yang dilalui oleh Kid, dan seharusnya Teach sudah bertemu dengan Shanks lebih awal sebelum sampai ke Pulau Egghead. Akan tetapi Shanks sendiri tidak tahu sama sekali mengenai pergerakan Teach, selain orang itu telah meninggalkan Pulau Hachinosu beberapa hari yang lalu. Kemudian jika Teach sengaja menghindari pertemuannya dengan Shanks, seharusnya dia memilih jalur memutar dan itu akan memakan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, sangat kecil kemungkinan kalau Teach datang sendiri ke Pulau Egghead bersama orang-orang yang ikut dalam bentrokan melawan Trafalgar Law. Lalu siapa orang yang datang ke Egghead dengan alasan yang masih misterius tersebut? Ada beberapa kru Kurohige yang tidak terlihat dalam bentrokan Teach dengan Torao. Yang pertama adalah Kuzan, mantan Admiral Angkatan Laut yang baru-baru ini bergabung ke dalam kru dengan motif yang masih misterius. Terakhir kali diperlihatkan Kuzan ada bersama Van Augur saat mereka menculik Charlotte Pudding dari kediaman Yonko Big Mom. Kuzan dengan mudah membekukan salah satu komandan manis Big Mom, yaitu Charlotte Cracker, bersama sebagian pulau di sana. Kemudian saat ini Van Augur telah bergabung dengan Teach dalam bentrokan melawan Torao. Lalu Pudding juga sedang dipenjara di dalam kapal bersama mereka. Namun Kuzan bahkan tidak terlihat atau memperlihatkan batang hidungnya. Jadi ada kemungkinan kalau Kuzan telah berpisah dengan Augur dan memilih pelayaran sendiri dengan kapal lain. Karena memang selama menjabat sebagai admiral saja, Kuzan selalu bergerak solo tanpa membutuhkan bantuan dari siapapun. Next, lalu ada mantan kepala sipir penjara Evil Dawn, Shiryu, Kapten Lafitte, dan para mantan tahanan level 6 pilihan. Seperti yang telah diketahui, biasanya mereka bertugas untuk mencari informasi mengenai buah iblis tertentu, lalu memburu penggunanya dan memberikannya kepada Teach untuk mengekstrak kemampuan buah iblisnya dan diberikan kepada anggota kru yang benar-benar membutuhkan. Inilah alasan mengapa Kurohige Pirate disebut sebagai pemburu buah iblis. Kasus ini telah terjadi kepada Shiryu yang kini memiliki kemampuan buah iblis dari Absalom yang telah dibunuh oleh salah satu bawahan Kurohige. Dan mungkin juga berlaku kepada Jesus Barges yang kini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dari kemampuan buah iblisnya. Nah, di antara beberapa kandidat tadi, seharusnya juga terbelah menjadi dua kubu lagi. Mengingat Monkey D. Garp saat ini juga sedang mengejar bajak laut Kurohige untuk menjemput Kapten Koby yang tertangkap olehnya. Koby terakhir kali diperlihatkan dalam penyergapan mantan Shichibukai Boa Hancock di Pulau Amazon Lily. Koby datang bersama Wakil Admiral Angkatan Laut Yamakaji dan dua Seraphim buatan SSG, S-Snake dan S-Hawk untuk menangkap Hancock sebagai ketua kelompok bajak laut Kuja. Akan tetapi di sana dia bertemu dengan Kurohige yang juga mengincar kekuatan buah iblis Hancock. Terjadi beberapa bentrokan yang cukup besar di sana hingga membuat sebagian pulau mengalami kehancuran. Akan tetapi Hancock jauh lebih sulit untuk diajak berunding karena bagaimanapun itu akan mengancam nyawanya sendiri. Beruntungnya Rayleigh datang ke sana tepat waktu sebelum semuanya menjadi kacau. Dengan reputasi sebagai tangan kanan Raja Bajak Laut, Rayleigh bisa mengusir Kurohige dari Pulau Amazon Lily. Namun yang terjadi setelahnya dikabarkan bahwa Koby telah diculik oleh Kurohige dengan motif yang tidak diketahui. Mungkin saja Kurohige mengincar sesuatu dari Angkatan Laut dan menjadikan Koby sebagai sandera sementara waktu. Kemudian pada chapter 1071, Garp langsung bergerak sendiri untuk mencari Koby ke Pulau Hachinosu. Dia datang dari markas Angkatan Laut cabang G14. Itu merupakan markas terdekat dengan Pulau Egghead. Saat ini Marshal Teach sedang bentrok melawan Torao di suatu pulau yang tidak diketahui namanya. Dan informasi terkini dari Shanks adalah kelompok Kurohige telah meninggalkan Pulau Hachinosu. Keberadaan Koby juga masih misterius sejak dia diculik. Apakah saat ini dia dipenjara di kapal bersama Pudding? Atau malah dia ada bersama Kuzan atau Shiryu dan beberapa komandan lainnya setelah kepergian mereka dari Pulau Hachinosu? Jika melihat situasi yang akan terjadi, maka mereka seharusnya sudah tahu kalau Garp akan datang untuk menjemput Koby. Dan satu-satunya orang yang berpotensi untuk mencegah Garp adalah Kuzan. Dia tahu kalau Koby adalah anak kesayangan Garp, dan Kuzan sendiri yang bisa menghadang Garp untuk bisa mengimbangi kekuatannya. Lalu apakah akan ada pertarungan yang mempertemukan Kuzan dengan Garp? Dan orang yang akan datang ke Pulau Egghead bisa jadi adalah Lafitte dengan Shiryu. Mereka memiliki motif tertentu untuk mencari sesuatu yang dimiliki oleh Vegapunk, seperti Seraphim yang pernah dilihat oleh Teach saat di Amazon Lily, atau mungkin yang lainnya.
Atau yang terjadi malah sebaliknya, Kusanlah yang menyelamatkan Koby dan pergi dari Pulau Hachinosu tanpa sepengetahuan Marshal di Teach. Motif Kusan bergabung dengan Kurohige juga masih misterius. Banyak yang berteori kalau Kusan adalah anggota SWORD, agen rahasia yang dibentuk oleh Angkatan Laut, sama seperti Koby dan juga DS Drake. Dan apakah mungkin kalau yang menghadang Garp adalah Laffy bersama Shiryu, sedangkan yang datang ke Pulau Egghead adalah Kusan bersama Koby? Maka itu akan menjadi momen yang sangat menarik. Kusan akan bertemu dengan Kizaru sebagai rival admiral seperjuangan. Kusan sekali lagi akan memastikan kalau Nico Robin bisa selamat dari insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead. Tapi kasus ini hanya teori saja dan masih banyak plot mengambang yang sengaja Oda siapkan untuk menjebak kita sebagai pembaca. Jadi yang pasti kita ikuti saja alurnya. Bagaimana menurutmu? Terima kasih telah mampir. Jika kamu suka video ini, silahkan klik like dan tinggalkan komennya ya. Jangan lupa subscribe untuk update video kami yang lainnya. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.